menjadi terang. Kami keluarga situ api pancitan dot tinata dot anak kami pero mengucapkan selamat tahun baru di kita semua. Firman Tuhan saat ini yang boleh sampai kepada kita dengan tema megahkanlah Tuhan menang pasangan debata. Sungguh luar biasa pada hari yang berbahagia ini, minggu yang penuh sukacita ini, kita kembali diingatkan, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan saat ini, megahkanlah Tuhan. Bagaimana cara memegahkan Tuhan supaya berkat Tuhan selalu mengalir. Tuhan katakan pada ayat yang kedua mengatakan, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Bagaimana caranya? Berlakulah, perbuatan perilakumu, perilaku kita semua, lakukan yang terbaik. Karena yang patut dimegahkan itu adalah Tuhan, bukan manusia, bahkan bukan siapapun selain Tuhan yang patut kita megahkan. Seluruh isi yang ada di bumi ini patut dan wajib untuk memegahkan Tuhan. Megahkanlah seluruh ciptaan yang ada di bumi ini patut dan wajib untuk memegahkan Tuhan, bukan memegahkan manusia. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam nama kita Yesus Kristus, ayat ke-13 mengatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antara. Apa yang kita dapatkan ketika kita memegahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Tuhan mau katakan, ia meneguhkan palang pintu. Ketika palang pintu itu berada bersama-sama dengan Tuhan, apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan berada di depan kita. Amin. Sebagai palang pintu utama. Sebagai palang pintu utama ketika kita memegahkan Tuhan, palang pintu utama dalam setiap pergumulan hidup kita yang akan masuk merecoki setiap kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa hadir terlebih dahulu untuk menghalau itu semua, untuk menyingkirkan itu semua, karena Tuhan adalah palang pintu yang utama, bukan orang lain. Pada ayat selanjutnya mengatakan, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ada hal lain yang Tuhan akan berikan ketika kita memegahkan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat yang baik, seperti hal gandum yang baik, penghasilan yang baik, ekonomi yang baik, studi yang baik, rencana-rencana yang baik. Tuhan akan berikan itu
kepada orang yang mampu dan percaya memegahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Pada ayat 5 juga mengatakan juga, ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia memberikan kesejahteraan ketika kita mampu untuk mengandalkan Tuhan, memegahkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, maka Dia akan memberikan kesejahteraan yang tiada henti-hentinya kepada kita, orang-orang yang selalu percaya kepadanya. Amin. Memberikan kesejahteraan. Tidak Tuhan berikan penderitaan kepada kita. Jadi jangan sedih-sedih kita dikatakan dalam hidup kita, Tuhan, aku sangat menderita saat ini, Tuhan. Penderitaan ini tidak dapat kutanggung, Tuhan. Penderitaan ini begitu berat kepada Tuhan. Masalah ini begitu berat kepada Tuhan. Berarti kita sendiri belum mampu memegahkan Tuhan. Megahkanlah Tuhan. Arti megah adalah besar, yang penuh kuasa, yang meliputi segalanya, megah. Ketika kita mengadakan suatu acara, super megah, mega triliun, mega miliar, banyak. Karena itulah yang terbesar. Megahkanlah Tuhan. Tuhanlah yang terbesar dari segala-galanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 6 mengatakan demikian. Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghampurkannya embun beku seperti angin. Salah satu berkat Tuhan ketika kita mampu memegahkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, Dia akan memberikan suatu kelemah lembutan. Setiap permasalahanmu Tuhan akan hadirkan solusi yang begitu lemah lembut, yang begitu masuk akal, yang begitu kita inginkan dan kita dambakan. Solusi yang sangat lembut, jalan keluar yang sangat baik, yang terbaik dan yang lebih terbaik Tuhan berikan itu. Seperti hal salju yang dingin, yang lembut tadi. Itulah ketika kita memiliki berkat dalam memegahkan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang akan kita renungkan pada saat ini di awal tahun 2022 minggu pertama ini. Ada dua hal. Megahkanlah Tuhan, pujilah Dia. Sudahkah kita memuji Tuhan saat ini? Sudah, masih Tuhan. Sudahkah kita menyambungkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap perilaku kita? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan lagu pujian kepada Tuhan untuk memuliakan namanya pada PNKI nomor 4. Kami Raja. Berilah syukur kita kepada Tuhan, pujilah Dia. Itu yang diingatkan Tuhan kepada kita saat ini memasuki tahun 2022 ini, yang dimana kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, megahkanlah aku, pujilah aku. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena Tuhan adalah segala sumber berkat. Tidak ada yang lain.
Karena ketika kita mengetahui bahwa Tuhan segala sumber berkat, maka kita akan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Setiap perilaku kita, setiap perbuatan kita, setiap apapun terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwasanya Tuhan itu adalah segala sumber berkat, sehingga kita mampu memegahkan Dia. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Bagaimana akibatnya kalau kita tidak mampu memegahkan dan memuji Tuhan? Maka sikap angkuh dan egois akan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu memegahkan Tuhan, bahkan memegahkan orang lain yang dianggap mampu menolong kehidupannya, mampu mengangkat derajatnya, sehingga mereka sangat dimegahkan, sehingga mereka patut dipuja-puji. Itulah suatu kelemahan ketika kita tidak mampu memegahkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Hal-hal negatif akan terus terjadi dalam hidup kita, dalam setiap pikiran kita, dalam setiap hati kita, ketika kita tidak mampu memegahkan Tuhan, dan kita tidak mampu memuji Tuhan, dan kita tidak mampu menyelami segala sumber berkat itu berasal daripada Tuhan, maka kita ujung-ujungnya terseret ke dalam hal-hal yang negatif. Kita berlaku sombong, kita berlaku egois, kita hanya memegahkan orang itu, kita hanya mementingkan orang itu saja, tapi kita tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu saat itu kita sadarkan, kita diketuk pintu hati kita amanginan dulu, supaya kita mengerti, memahami bagaimana Tuhan, Engkau lah yang sangat memegahkan, Engkau lah yang kupuji Tuhan. Bukanlah manusia yang kupuja-puji, bukan orang lain yang kupuja-puji. Karena pujian seseorang itu kepada kita terkadang membawa suatu kehancuran. Kita menjadi angkuh dan sombong, egois dan segala macam. Banyak hal yang melingkupi kita ketika kita berpikiran negatif. Karena tadi ketika orang sudah diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Tuhan, dia lupa karena segala sumber berkat dari Tuhan bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya. Dia lupa untuk berikan syukurnya melalui pujian-pujian, melalui berkat-berkat yang disalurkan Tuhan kepada orang yang meminta pertolongan, sehingga dia menjadi sombong. Dalam pelayanan pun ketika orang diangkat menjadi suatu pimpinan, ketika dia memegang tahta pimpinan tersebut, maka ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan tidak menjadi palang pintunya, dia akan berlaku sombong dan diktator, otoriter. Dia tidak mengerti bagaimana kehidupan jemaat itu sesungguhnya, bagaimana yang terjadi dalam jemaat itu. Dia tidak mengerti karena dia tidak mengandalkan Tuhan, karena dia tidak mengetahui segala sumber berkat itu berasal daripada Tuhan. Perbuatan dan perilaku yang mencerminkan kediktatoran, keotoriteran dalam setiap pelayanan dilakukan. Bagaimana sebagai seorang jemaat kami Amanginan Nakosobulu, ketika kita menjadi seorang jemaat, kita mampu memegahkan Tuhan, berbuatlah dalam perilaku setiap kebaikan. Berlakulah secara adil, berlakulah secara baik kepada temanmu, baik kepada orang tuamu yang wajib engkau berlaku baik, baik kepada warga sekitarmu, engkau wajib berlaku baik berkata-kata baik, supaya tidak menyakiti satu yang lain. Itulah tugas kita sebagai jemaat, tugas juga sebagai pelayan. Berlakulah adil, supaya kita mampu memegahkan Tuhan, supaya kita mampu memuji Tuhan. Poin yang kita dapatkan saat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tadi disiapkan Tuhan untuk menjalani tahun 2022 ini, maka kita harus kudu dan wajib memegahkan Tuhan dalam setiap hal. Dan kita wajib, bahasa keren kudu, memberikan pujian kepada Tuhan, supaya berkat-berkatnya akan diberikan Tuhan kepada kita boleh terus selalu dan mengalir. Berkat kesejahteraan, berkat kelemah lembutan, Tuhan melindungi kita,
kesejahteraannya akan terus mengalir, berkat terus mengalir. Itulah yang diinginkan Tuhan pada kita dalam 2022 ini. Apapun jadi permasalahan di tahun 2022 ini akan terjadi di hadapanmu, ketika engkau terus setiap hari memegangkan Tuhan, bukan mengandalkan seseorang. Engkau mengandalkan Tuhan saja dalam setiap perilaku kehidupanmu, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi, dalam setiap pelayanan. Engkau mengandalkan Tuhan saja, maka Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Setiap usaha dan pekerjaanmu akan diberkati Tuhan ketika engkau mampu memegahkannya, ketika engkau mampu memuji Dia dengan setiap lagu pujian yang kau senandungkan, dengan setiap firman yang kau dengarkan, dengan setiap doa yang kau panjatkan kepada Tuhan. Tuhan ini akan mendengarkan itu semua, dan Tuhan akan menjawab itu semua. Maka kita menjadi pelayan yang baik, menjadi jemaat yang baik di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang yang baik di lingkungan kita sekitar kita. Itulah yang diinginkan Tuhan pada kita saat ini dalam menjalani hari-hari kita ke depannya, hari ini sampai dan seterusnya. Itulah firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya kita dimampukan agar kita mampu memegahkan Tuhan dan memuji Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.